Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Izinkan saya menyapa pimpinan Takmir Masjid Kampus Dr. Rizal Mustansir dan seluruh jajaran Takmir Masjid Kampus, Imam Masjid Kampus Bapak Dr. Muhammad Nur, jajaran pembina dan seluruh jamaah sholat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala malam hari ini diberikan nikmat sehat bisa bersama-sama hadir di dalam kegiatan tarawih sholat tarawih di rangkaian Ramadan di Masjid Kampus ini. Saya bersyukur sekali hari ini bisa kembali ke kampus Universitas Gadjah Mada. Dan saya harus sampaikan nih Bapak dosen semua yang hadir di sini, sebagian dosen-dosen ini teman saya. Jadi teman-teman SMA, teman kuliah. Ini Mas Agung nih wakil dekan. Dulu selalu ranking 1 gitu. Yang ranking 1 bertahan di UGM gitu. Yang rankingnya belasan baru keluar dari Jogja gitu ya kira-kira. Tapi saya bersyukur, kenapa? Panitianya luar biasa persisten mengundang gitu. Jadi namanya Yusuf Maulana, di mana ini Mas Yusuf Maulana? Mana Yusuf Maulana? Oh ini, nah, WA sehari 3 kali Mas. Lebih sering dari minum obat. Ngecek bisa datang atau tidak. Saya sampaikan insya Allah nanti diatur. Karena prinsipnya begini, lebih baik mendadak datang daripada mendadak batal. Ya kan? Sudah spanduk dipasang, tapi kelihatannya panitia Jamaah Salahuddin sama Masjid Kampus ini sama. Saya juga dulu ketika panitia begitu, pasang dulu namanya, tulisi di bawahnya, menunggu konfirmasi. Lah ya kalau nggak datang dikira belenjani loh. Jadi alhamdulillah sampai juga di kampus tercinta. Sore tadi saya mendarat, kemudian sempat mampir di Jalan Kaliurang, rumah kami dulu, dan akhirnya sampai juga di Masjid Kampus yang suasananya Masya Allah. Ini menggambarkan Gadjah Mada tetap sebagai sebuah universitas perjuangan. Walaupun kelihatannya sudah kelasnya beda. Kalau dulu jajarannya sepeda dan motor, kalau sekarang padatnya mobil juga. Kelihatannya Gadjah Mada sudah naik kelas. Kita dulu ketika kuliah merasakan kampus deso. Nah, saya dapat temanya perkotaan. Dibicarakan di kampus yang ngurusin pedesaan. Dulu kita itu memang agak, zaman angkatan kita agak terbelakang. Bahkan KFC baru buka di sini. Teman-teman, kalau KFC udah banyak, zaman dulu baru pertama kali buka. Kami rombongan datang ke sana beli KFC di Malioboro. Datang pesanannya, terus ada kentang goreng. Terus orangnya tanya, Mas, ini anak-anak aktivis semua nih. Mas, udah lengkap belum pesennya? Masih kurang Mbak, kurang French fries. Lah padahal kentangnya sudah di situ. Okay. Cuman kita itu tidak tahu bahwa kentang goreng itu adalah French fries. Itulah mahasiswa Gadjah Mada waktu itu kira-kira. Kami berangkat bikin training di Kalimantan Timur. Sudah berangkat rombongan, saya berdua dengan Pak Rahmat Hidayat itu sekarang dekan Fakultas Psikologi UGM. Pak Rahmat Hidayat itu dekan, dulu saya dengan beliau terbang berdua Kalimantan.
Lalu yang di base camp kita, anak-anak aktivis semua ditelepon dari Kalimantan, nanyakan, Mas Anies sudah berangkat belum? Sudah. Jam berapa? Sudah jam 2 gitu. Jam 2 itu take off atau landing? Yang terima telepon, apa yo? Ini take off atau landing yo? Take off apa? Ya yang munggah kuwi gitu ya. Nek sing ngene apa yo? Apa yo? Take off atau landing ya? Take off dan landing pun kita tidak bisa membedakan waktu itu. Dan ketika rombongan berangkat ke Kalimantan Timur pakai pesawat itu berhenti di Surabaya, boleh transit, boleh turun. Ada salah seorang teman kita, kalau disebut namanya nanti ketahuan, dia tidak mau turun dari pesawat, tunggu lama sekali nggak turun. Kemudian ditanyain, yang tanya itu namanya Elan Satriawan, ini dosen Fakultas Ekonomi. Tanya, mudun yo, ora aku ning kene wae. Mudun wae, ora sah aku kene wae. Ngopo? Iki lem bukake piye? Dia tidak bisa membuka seat belt di situ. Jadi dia bertahan di dalam pesawat tidak turun gitu. Oke. Tapi dia itulah yang diantara kita semua satu angkatan paling banyak keliling dunia karena dia menjadi wartawan di saat Gus Dur presiden, tugasnya di istana. Jadi keliling dunia paling banyak. Pria yang tidak bisa membuka seat belt itu adalah pria yang paling banyak keliling dunia. Gitu. Jadi banyak sekali pengalaman kami. Kalau buat saya Gajah Mada itu bukan tempat kuliah saja, karena masa kecil saya di kampus ini. Rumah saya hanya 500 meter di utara kampus. SD saya di Sekip, namanya SD Percobaan 2. Nah ini juga contohnya di Jogja sama Jakarta, bedanya itu. Jakarta sama Jogja sama-sama punya sekolah laboratori, tapi yang di sana namanya lab school. Kalau di Jogja SD Percobaan. Yalah, waduh lah ya sekolahnya di mana Mas? SD Percobaan. Oh ya toh, alat coba-coba ya gitu. Ya itulah bedanya nuansa Jakarta. Jadi akhirnya sampai selesai dan meneruskan keluar. Tapi saya bersyukur sekali malam ini bisa kembali, dan tema yang diberikan kepada saya ini asalnya adalah tentang kota. Mungkin karena saya sedang mengurus ibu kota, walaupun sebentar lagi tidak lagi jadi ibu kota. Mau nggak pindah? Warga Jogja yang nggak ada pengaruhnya lah. Jadi saya masih ngurus kota dan dianggap bicara tentang kota gitu. Dan kelihatannya di kampus ini memang semangat pergerakan itu masih hidup. Walaupun tadi diumumkan jangan ada spanduk gitu. Jadi alhamdulillah malam ini nggak kelihatan ada spanduk, kelihatan di sini ya. Nah, ya. Ya, ada gilirannya nanti. Tiap-tiap generasi, balik generasi muda seperti sekarang, bicaranya memang ke depan. Anak muda membicarakan masa depan. Orang tua bercerita masa lalu. Jadi tadi ketika saya cerita dulu, ini tanda-tanda ini sebetulnya. Oke. Tapi kalau anak muda bicaranya masa depan. Dan kalau bicara masa depan, maka bisa saya sampaikan di sini. Masa depan dari peradaban umat manusia itu akan berada di perkotaan. Harus siap di perkotaan. Tahun 2027 nanti pertama kalinya dalam sejarah umat manusia, penduduk dunia yang tinggal di kota akan lebih banyak daripada yang tinggal di pedesaan. Di tahun 50-an hanya 30% penduduk dunia di perkotaan, 70% di dunia. Penduduk dunia tinggal di pedesaan dan 70% tinggal di perkotaan. Tahun 2021 kemarin 57% penduduk dunia tinggal di kota. Indonesia juga sama. Tahun 2011, 11 tahun yang lalu, pertama kalinya Indonesia memiliki statistik lebih banyak warga tinggal di perkotaan daripada di pedesaan. Dan tahun 21, 10 tahun kemudian, 57% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan.
pedesaan makin hari makin berkurang. Nah, pertanyaannya mungkin bagaimana dengan umat Islam? Kalau kita lihat sirah nabawiyah, maka kita akan mendapatkan fakta bahwa Islam itu berkembang pesat di kawasan urban. Islam itu dimulai sebagai sebuah agama yang tumbuh di kawasan perkotaan. Pertama kali di Mekah yang merupakan pusat kegiatan, kemudian Yathrib. Yathrib ini juga adalah sebuah kota yang hidup, yang kotanya padat dengan penduduk, dan semua urusan yang disebut sebagai pengelolaan pemerintahan sesungguhnya adalah pemerintahan kota. Bahkan sekarang kita di bulan suci Ramadan, ketika turun perintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Keluar turun perintah itu bulan Sya'ban menuju Ramadan di kota Madinah tahun kedua Hijriah. Jadi sesungguhnya bagi umat Islam bicara kota bukan sesuatu yang baru, karena memang agama ini tumbuh awalnya di kawasan perkotaan. Nah, tantangannya tentu beda kawasan perkotaan dulu dan sekarang. Karena itu kalau kita merujuk, saya mau cerita sedikit nanti tantangan yang kita hadapi di Jakarta. Di Jakarta itu tantangannya banyak karena perkotaan di era Nabi besar Muhammad SAW itu beda sekali dengan tantangan perkotaan hari ini. Dari sisi jumlahnya juga amat berbeda. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi pada teman-teman apa yang kita kerjakan di Jakarta yang mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Kalau kita lihat, Jakarta ini kota yang merupakan melting pot, berkumpulnya semua dari mana-mana. Jogja juga sebetulnya mirip, cuman bedanya Jogja itu turnovernya tinggi. Apa turnover itu? Keluar masuknya tinggi. Keluar masuknya tinggi. Mahasiswa datang ke sini berapa tahun selesai sekarang? Itu mbok ya jangan ditanya gitu loh. Nanti kan madeg kalau ditanya berapa tahun saya. Yang sudah 4+ itu rada deg-degan sekarang. Kalau zaman saya dulu 5+. Kalau udah 5 tahun, 6 tahun, selebihnya sudah agak malu menyebut angkatan. Nah, turnovernya tinggi. Masuk 4 tahun, 5 tahun, keluar, masuk keluar. Jadi tempat seperti Jogja walaupun sangat representatif secara asal usul, tetapi mayoritas numpang lewat. Masuk 4 tahun, walaupun sekali pernah minum air Jogja, sujud di kota Jogja, tidak akan pernah bisa melupakan kota ini. Nggak akan pernah. Jogja itu romantis sekali bagi yang punya kenangan. Mohon maaf kalau nggak punya kenangan yang nyon sewu. Bagi yang punya kenangan, Jogja itu romantis sekali. Kota yang setiap sudutnya meninggalkan kenangan yang khas. Nah, tapi saya tidak bicara Jogja hari ini. Saya ingin bicara tentang bagaimana tantangan perkotaan. Nah, kalau kita lihat kota seperti Jakarta, salah satu tantangan terbesar adalah pergerakan penduduknya. Jakarta itu secara resmi penduduknya 10 juta, maaf 11 juta sekarang, tapi kendaraan bermotornya roda 2 13 juta. Nah, piye gue mas? Motornya 13, sebetulnya begini, 13 juta itu tidak semuanya di Jakarta. Sebagian motornya ada di Jogja sini. Mahasiswa kalau datang ke Jogja tidak balik nama.
Betul nggak? Plat nomornya masih menggunakan plat nomor itu yang dikeluhkan sama Pemkot Jogja sama Pemprov Jogja. Karena yang rusak jalannya di Jogja, bayar pajaknya di kampung halaman. Loh betul. Makanya saudara-saudara, teman-teman semuanya, Mbok Yoroto ini sedikit simpati sedikit sama Jogja. Tinggal di Jogja, bayarlah pajak kendaraan bermotornya di Jogja. Nah, apa yang terjadi dengan 13 juta motor dan 3 juta kendaraan roda 4? Kendaraan roda 4. Jadi 16 juta kendaraan bermotor dengan 11 juta penduduk. Ukurannya hanya 600 km persegi. Jakarta itu 20 kali 30 kira-kira 600 km persegi. Apa yang terjadi? Kemacetan, kemampatan yang kita biasa saksikan di Jakarta. Karena itu salah satu hal pertama yang kami coba lakukan ketika di Jakarta adalah mengurangi jumlah kendaraan pribadi dan menambah jumlah kendaraan umum. Apa yang dilakukan? Kita bangun yang namanya Jaklingko. Jaklingko ini satu sistem di mana seluruh transportasi umum digabungkan menjadi satu kesatuan. Ada lebih dari 27 operator. Dan teman-teman semua, saya rapat dengan para operator kendaraan bermotor di Jakarta itu mungkin rapat paling panas yang pernah saya ikuti. Karena para pengelola kendaraan bermotor itu semuanya merasakan tekanan. Ngomongnya terus terang, Pak Gubernur, Pemprov DKI Jakarta ini tidak adil. Anda operator, tapi Anda juga regulator. Anda bikin regulasi yang menguntungkan untuk Anda, tapi merugikan untuk operator-operator. Apa operator itu? Kopaja, Komilet Jaya, apalagi Metro Mini dan sebagainya. Yang semuanya merasakan tekanan luar biasa. Jadi saya katakan kita mau selesaikan sama-sama. Ada lebih dari 25 operator. Yuk kita duduk bareng-bareng. Duduk bareng-bareng apa? Saya sampaikan, kami ingin kendaraan umum di Jakarta itu terjangkau harganya, terjangkau jaraknya, dan nyaman. Yuk duduk sama-sama. Dan terima kasih, Anda semua sudah menyelenggarakan transportasi umum di saat pemerintah belum bisa menyelesaikannya secara lengkap. Duduk bareng-bareng. Buatlah sebuah sistem namanya Jaklingko. Jaklingko itu sebuah sistem di mana kita ubah. Dulu warga, dan ini adalah kendaraan umum, mereka bertransaksi. Kami, pemerintah, bagiannya buat regulasi. Kita ubah. Operator kendaraan, kami beli jasanya. Kami akan beli jasa Anda per kilometer per hari. Jadi dihitungnya per kilometer, satu hari 90 sampai 110 kilo. Jadi kendaraan itu muter terus, nggak perlu ngetem. Karena pemerintah akan bayarnya per kilometer. Karena itu angkot-angkot di Jakarta, Metro Mini di Jakarta, Kopaja di Jakarta sekarang nggak ada yang ngetem, nggak bikin macet. Kenapa? Karena dia dibayar per kilometer. Muter terus mereka. Yang bayar siapa? Pemerintah. Warga tidak bayar per kilometer, warga bayarnya per 3 jam. Rp5.000 untuk naik kendaraan umum 3 jam, silahkan gonta-ganti kendaraan tanpa bayar tambahan. Tanpa bayar tambahan, bayar 5.000 gonta-ganti, pokoknya Anda ganti apapun selama itu 3 jam, cukup di tap. Apa yang terjadi? Warganya tenang karena tidak lagi digonta-ganti. Kita mengalami dulu, kendaraan umum berhenti, mas turun mas, dek turun dek, dipindah. Pernah kan ngalamin itu? Dipindah. Lalu ngetem lama, kenapa? Nunggu penumpang, nunggu penuh baru jalan. Sekarang kosong jalan, penuh jalan. Tidak ada lagi rute gemuk, tidak ada lagi rute kurus. Semua rute dibayar sama. Dan apa yang terjadi? Hari ini kalau Bapak Ibu, teman-teman semua datang ke Jakarta, coba cari, masih ketemu nggak Metro Mini yang pro, yang wajahnya udur itu? Sudah nggak ada Metro Mini udur, Kopaja udur, nggak ada. Kemana mereka semua? Mereka hilang. Kenapa hilang? Karena pemilik-pemiliknya bisa mendapatkan kredit untuk membeli yang baru karena mereka punya kontrak dengan pemerintah untuk dilayani secara bertahun-tahun
dan sehingga mereka ganti tanpa sakit hati. Tidak ada Metro Mini Kopaja yang digusur, dan tidak ada drama. Nggak ada drama, semua selesai tanpa drama. Diajak duduk sama-sama. Nah, warga bayar 5.000, kami bayar per kilometer. Selisihnya namanya subsidi. Subsidi itu diberikan. Nah, kalau dulu karena tidak pakai subsidi, ya angkot Metro Mini uangnya nggak cukup, hanya dari bayaran para penumpang, nggak cukup. Efeknya remnya blong, koplingnya rusak, jalannya ngebut, penumpangnya meningkat ketakwaannya. Iya, lah doa sepanjang jalan kan. Jadi itu mengerikan buat mereka. Nah, sekarang anteng. Dan apa yang terjadi sesudah itu dilakukan? Ini subhanallah, kami pun tidak menduga.